Inilah gereja Pentakosta karismatik, hampir semua gereja di seluruh dunia penganutnya sebelah kanan. Hanya Reform sama gereja Katolik yang sebelah kiri, Ortodoks termasuk yang sebelah kiri. Oh iya. Ya, lalu apakah salah kalau memahami yang kanan atau yang kiri? Dua-duanya betul. Mengapa? Karena kalau Anda membaca Matius, Markus, dan Lukas, Anda akan berkata ini yang sebelah kiri. Begitu baca Yohanes, Anda akan bilang yang kanan. Tetapi nyatanya banyak teolog-teolog gagal, Muriwali, Deking Gadas, nggak ada yang bisa jelasin Tritunggal. Rudi Yohanes apalagi, ngarang lagi, ngawur lagi. Nggak ada seorang pun yang bisa, Billy Graham aja nggak bisa jelasin Tritunggal. Saya bisa. Iya. Karena saya memahami manusia tubuh, jiwa, dan roh. Ya Pak, ini Pak mau tanya yang orang kerasukan setan yang di Gedara itu Pak, itu apakah dia orang bukan Yahudi Pak ya? Karena kan di situ di konteksnya kan ada babi-babi sekitar situ Pak ya. Sebab kalau Enggak juga ya, karena begini ya. Kalau orang yang kerasukan atau peternaknya itu kan beda lagi kan? Yang kerasukan. Ya enggak juga kan, karena kan di Israel juga banyak babi loh. Logikanya gini Pak, karena kalau disebut di Perjanjian Lama jarang sekali orang kerasukan, ya karena kita ngelihatnya single nation ya, hanya orang Yahudi saja against others gitu ya. Tapi kalau di Perjanjian Baru ini kan ada penjajah Romawi di situ, sehingga paganismenya muncul. Jadi maksud saya kalau iblis itu kerasukan itu hanya fantasi-fantasi yang dihidupkan dari cerita-cerita paganisme yang berlaku di bangsa Romawi dan di bangsa Yunani gitu ya, yang konteksnya dalam hal itu adalah Perjanjian Baru zamannya Yesus itu. Nah mungkin bisa terjadi kayak gitu Pak. Tapi kalau konteksnya di Perjanjian Lama, zamannya Perjanjian Lama itu, zamannya Israel itu sampai malah nyembelih anaknya loh. Lebih serem daripada zaman Perjanjian Baru loh. Harusnya kalau mau cerita kerasukan lebih banyak di Perjanjian Lama, karena orang-orang Israel itu, apalagi suku Dan itu benar-benar penyembahan berhala, benar-benar masukkan orang-orang pagan, bukan orang Romawinya datang, tapi orang merekanya langsung jadi pagan, orang-orang Israel ini. Nyembah berhala, motong anak, nyembelih anak, ya kan? Lacuran bakti. Iya. Ya kan? Jadi itu memang karena memang tren pengetahuan. Kerasukan itu baru ada di zaman Yesus. Tren pengetahuan. Ya kan, cerita kerasukan. Orang sakit disembuhkan banyak, orang mati dibangkitkan ada, tapi di Perjanjian Lama tidak ada orang kerasukan. Ya kan? Zaman Yesus orang sakit sembuh, orang mati bangkit ada. Tapi tak ada kerasukan bedanya. Tetapi di zaman Yesus tidak ada tadi ya yang di Daniel 10, penguasa Persia, penguasa itu, ya itu baru ditulis oleh Paulus, dijelaskan secara gamblang. Oh itu adalah ideologi. Jadi Paulus cerita Efesus 6 itu sama dengan Daniel 10. Itu loh ideologi tadi ya. Oke, jadi enggak, saya pikir ya itu tadi karena definisi kalau dia mempersembahkan anak sulung terus pelacuran bakti itu juga kerasukan ya sebenarnya Pak ya, yang udah dalam bentuk action gitu ya, tingkah laku. Kalau ini kan kerasukan dalam bentuk psikisnya, jiwanya gitu. Bukan. Para dukun nabi-nabi Baal itu kerasukan waktu dia noreh-noreh badannya sendiri itu loh. Oh, oke. Kan kerasukan kan dia. Iya. Ya kan? Nabi-nabi Baal itu orang-orang Yahudi ya, orang-orang Israel gitu. Iya. Orang-orang Yahudi, ya kan? Maksudnya bukan impor dari mana gitu kan, dia si Ahab itu Ya bisa impor, bisa nggak, tapi kan banyak nabi-nabi Israel, makanya waktu pembersihan zamannya Yehu ya, atau saya lupa ya, zamannya Raja
di dua Raja-Raja 13, 14 itu ya. Tutup itu semua. Kita mau menyembah Baal sekarang. Bilang gitu kan. Dua Raja-Raja 13, 14, 15 antara itu ya. Saya lupa. Tutup itu. Wah, begitu masuk. Jangan ada biarkan imam-imam Yehova masuk. Begitu itu semua. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada orang Yahudi yang di dalam, orang-orang, untuk memastikan tidak ada penyembah Yehova di dalam kan. Saya akan berbakti kepada Baal dengan luar biasa. Begitu masuk dalam, sembelih semua sama rajanya kan. Berarti kan orang Yahudi juga itu kan. Iya, itu oke. Iya, oke Pak. Thank you Pastor. Ya, Alex. Oke, terakhir ya, ini Alex ya. Silakan Alex. Ya, baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya. Kalau saya terkait dengan keyakinan iman Kristen ya Pak, terkait dengan keyakinan iman Kristen yang sekarang kita percaya bahwa di dalam keimanan Kristen itu mempercayai tentang Tritunggal. Dan kenyataannya sekarang banyak dari orang-orang Kristen ada yang mengatakan bahwa sudah tidak lagi meyakini tentang Tritunggal ini, karena ada yang meyakini bahwa Yesus itulah Allah itu sendiri. Tetapi kenapa kok di dalam ajaran Tuhan, ketika Tuhan mau terangkat ke surga, waktu Tuhan Yesus mau terangkat ke surga itu, beliau memerintahkan kepada murid-murid bahwa jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mungkin itu saja Pak terkait dengan apa yang perlu saya tanyakan. Mungkin Bapak bisa meneruskan terkait dengan hal ini Pak. Mungkin itu saja. Pemahaman bahwa Matius 28 ayat 19 itu Tritunggal itu baru ada tahun 380-an loh. Ya, zamannya si Athanasius. Bahkan si Tertullian aja yang kita tuduh dia Tritunggal, bukan loh. Tertullian itu bukan penganut Tritunggal, dia hanya cerita tentang Tritunggal itu bukan cerita seperti yang Athanasius cerita. Kan kalau Tritunggal itu kan begini. Nih ya, Tritunggal ya. Iya Pak. Lihat di layar ya. Tritunggal itu kan Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, mereka adalah Allah. Ya kan? Bapa adalah Allah, Iya. Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Bapa bukan Anak. Ya. Anak itu bukan Roh Kudus itu bukan Bapa. Itu Tritunggal. Ya, Tritunggal yang Athanasius. Iya. Sekarang kalau Tritunggalnya si Sabellian juga Tritunggal loh, Sabellius juga Tritunggal, sama Bapa, Anak, Roh Kudus, mereka adalah Allah. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi katanya Sabellius, Bapa itulah anak itulah Roh Kudus itulah Bapa. Nah, sama-sama Tritunggal. Kalau Arius bilang bukan Tritunggal. Ya, Yesus itu kadang-kadang Allah, kadang-kadang bukan. Ya, Allah kenapa? Saat di bumi Yesus bukan Allah tapi manusia. Tapi setelah kembali ke surga, Yesus itu Allah. Itu Arius bilang begitu. Jadi ya, kadang-kadang Unitarian itu begitu. Nah, Yehova adalah variasi dari Arius, saksi Yehova. Ya, Unitarian. Iya. Nah, baik Athanasius maupun Sabellius dua-duanya adalah Tritunggal. Kalau Reform dan Gereja Katolik menganut yang sebelah kiri. Tapi yang ini GBI dan gereja-gereja Pantekosta kebanyakan Sabellius. Gereja Karismatik itu kebanyakan Sabellius. Ya. Kalau Reform Katolik itu yang Athanasius, sama-sama Tritunggal. Taunya dari mana? Orang-orang gereja Katolik, orang GBI, orang Karismatik
ya orang-orang kalau ditanya bagaimana cara menggambarkan ini yang Tritunggal ini, mereka pakai matahari, panasnya, sinarnya, hangatnya, ya kan? Nah itulah Sabellius. Tapi kan Gilbert nggak mau ngakui kan? Nah, akhirnya si Joshua Tebu dipecat, Gilbertnya aman karena punya duit. Tapi Joshua Tebu kan produknya Gilbert. Sebenarnya mereka oneness. Itulah oneness Pentakostal, Sabellius. Ya, mana tadi? Berarti ini terkait dengan Nanti ya, paham sebentar. terkait dengan Tritunggal. Nah, inilah gereja-gereja Pentakosta karismatik. Hampir semua gereja di seluruh dunia penganutnya sebelah kanan. Hanya Reform sama gereja Katolik yang sebelah kiri. Ortodoks termasuk yang sebelah kiri. Oh iya. Ya. Lalu apakah salah kalau memahami yang kanan atau yang kiri? Dua-duanya betul. Mengapa? Karena kalau Anda membaca Matius, Markus, dan Lukas, Anda akan berkata ini yang sebelah kiri. Begitu baca Yohanes, Anda akan bilang yang kanan. Karena itu perspektif pemahaman kita prasangka. Nah, tadi ayatmu tadi kan Matius 28. Ya. Matius 28. Kan kita disuruh membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini kan. Baptislah dalam nama Bapa, nama Anak, dan Roh Kudus. Ini kan substitusi kan. Baptislah dalam nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Ya kan disuruh kita membaptis di dalam nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Kalau di gereja-gereja PKN di Belanda atau gereja Lutheran di Jerman, mereka kalau baptis, aku membaptis kamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terus dibaptis. Saya lupa kalau di GKI, Reform sama Katolik bagaimana saya lupa ya. Tapi kalau di Belanda, di Jerman, kalau di Indonesia saya lupa ya. Saya nggak terlalu ngamatin. Tapi kalau di Jerman, di Belanda, saya sering membaptis bareng-bareng sama mereka. Mereka bilangnya begitu. Saya membaptis kamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yuk. Tetapi ya, kalau kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 38. Ya, ayat itu. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Bukan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus loh. Kok beda, Pak? Nggak beda, sama. Artinya para rasul ya memahami nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus. Nanti kalau kita ngelihat di dalam ayat-ayat yang lain ya, baptis dalam nama Yesus berkali-kali baptis dalam nama Yesus. Ya, di dalam Kisah Rasul Kisah Rasul ya 10 ayat 48 itu ya. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kenapa enggak nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Ya. Terus Kisah Rasul 8 ayat 16. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Dan banyak lagi. Lalu mengapa para rasul tidak membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi bilangnya dalam nama Yesus? Artinya, kan para rasul kan yang dengar sendiri pengajarannya Yesus. Dan mereka tahu artinya nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Yesus. Apakah itu oneness? Ya bukan. Tergantung mengartikannya bagaimana. Iya. Kalau saya membaptis, ya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Supaya jangan dipermasalahkan. Itu ya. Jadi walaupun ada yang memahami Tritunggal ini dengan berbagai-bagai paham ideologinya sendiri-sendiri, tapi semuanya itu punya satu arti saja ya, seperti yang tadi Bapak bilang, kalau dibaca di kitab Yohanes berarti paham Tritunggal itu semua bisa dipakai. Baik Athanasius dan yang orang Yahudi malah nggak mikir Tritunggal loh. Yahudi cuma mikir yang jasmani dan yang rohani.
Oh iya. Karena Allah adalah roh kan. Lalu bedanya Roh Kudus sama Roh Allah apa bedanya? Apakah bedanya Roh Allah atau Roh Kudus dengan Bapa? Bapa adalah roh kan, Allah adalah roh kan. Nah, jadi bingung lagi kan kalau orang-orang Tritunggal kan. Jadi konsep-konsep itu tuh baru dipahami ratusan tahun 300 lebih ya. Dan kemudian itu dipaksakan kepada orang-orang. Nah, jangan. Saya dari teologi Tritunggal, saya juga memahami Tritunggal, tadi saya jelaskan tadi ya. Tetapi kalau saya tidak cenderung untuk tidak memaksakan. Kalau saya menjelaskan ke orang Islam paling gampang dengan Tritunggal. Tetapi nyatanya banyak teolog-teolog gagal. Muri Wali, Deking Gadas, nggak ada yang bisa jelasin Tritunggal. Rudi Yohanes apalagi, ngarang lagi, ngawur lagi. Nggak ada seorang pun yang bisa. Billy Graham aja nggak bisa jelasin Tritunggal. Saya bisa. Iya. Karena saya memahami manusia tubuh, jiwa, dan roh. Nah, itu nanti ada pelajaran yang lain. Tapi sebentar ya, satu lagi saya tadi mau ngomong tentang jadi syaratnya keselamatan apa? Apakah percaya Tritunggal? Enggak loh. Anda mau percaya Tritunggal, nggak percaya Tritunggal nggak masalah. Yang penting lihat nih, Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Allah, bukan loh. Yesus adalah Adonai. Sama dengan Kurios, majikan. Dan percaya dalam hati Allah, Theos, Elohim, El, membangkitkan dia dari orang mati. Kamu akan diselamatkan. Orang selamat bukan karena mengakui Tritunggal. Orang selamat karena menjadikan Yesus sebagai Kuriosnya, Adonainya. Dan percaya bahwa ada kebangkitan. Yesus itu dibangkitkan. Artinya percaya dengan penebusan oleh Yesus Kristus. Yesus juru selamat kan. Jadi kalau saya membuat satu kesimpulan, kalau kamu percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamatmu, kamu akan selamat. Itu syarat keselamatan tuh itu. Tetapi beberapa orang memaksa kudu Tritunggal. Makanya orang Yahudi nggak pernah bisa diinjilin. Kalau kita ngajarin Tritunggal, kenapa saya bisa baptis orang Yahudi? Ada beberapa orang Yahudi yang ikut dalam komunitas kita. Karena saya tidak mengajarkan Tritunggal di sini. Orang Yahudi diajar Tritunggal langsung mental. Nggak mau. Itu ya. Oke. Oke, Pak. Makasih Pak atas. Oke, karena kini sudah jam 11 di sana. Waduh, satu lagi nih Rencong Aceh terakhir ya, Rencong Aceh ya, benar-benar terakhir ya. Buat 3 menit tapi ini Rencong Aceh nih. Oke dah, terakhir benar-benar. Silakan. Mana Rencong Aceh? Silakan. Oh ya. Gini ya Pak Paul. Saya pengalaman ya Pak Paul ya. Ini kan bicara tentang okkultisme, tentang apa toh. Sebenarnya kalau kita katakan dalam nama Tuhan, sering orang kadang-kadang orang itu nggak sebut Tuhan Yesus Kristus. Itu kan kurang berkualitas. Itu pribadi saya. Satu. Dulu pernah ada kira-kira 20 tahun yang lalu, 25 lah. Ada pasien, ya kan saya layanin dia. Selalu dia bilang dia itu anak Madura. Dulu di Madura. Kalau di Madura tuh kalau berantem selalu tuh masuk di dalam kain sarung. Itu salah satu supaya nggak lepas. Saya bilang jangan percaya, keluar paku, kembang apa itu. Ketiga kali, yang keempat kali saya halangin dia kan. Percuma dah. Oh baik begini. Setan itu saya bilang kan. Jadi tiba-tiba si ibu ini, anak dia itu, dia doain saya, dia cerita lah, ini ada Faisal Tanjung, dulu pangapkan. Saya nggak percaya gitu, dia ngotot. Akhirnya saya paksain juga, datang. Ya, Recording in progress. Recording stopped. Jadi, dipaksa-paksanya pergilah saya, di Tanjung Priuk sana, seputar itu. Dia ngaku dari JPDI, dia kasih dia gereja ini, percaya dah Pak. Akhirnya yakin lah, maksudnya meyakinkan tentang sakitnya bapaknya dia sendiri. Saya bilang penipuan ini strategi, ada keluar paku, ada kembang hitam, dia kasih lihat sama saya sebelum ketemu. Saya bilang setan itu strategi trik-trik penipuan.
Tahu-tahu si ibu ini kepo, pas ada permalukan, ada pasiennya lagi antri. Saya lihat memang banyak, ada 3 orangnya yang masuk kan. Tahu-tahu si kepo pendeta ini, ibu pendeta ini, dia doain. Saya bilang jangan, saya nggak suka didoain, siapapun dan jangan kan ibu. Di gereja tak mau saya itu. Dia paksa saya doa, dia teriak, saya teriak. Muntah dia kabur terus si pendeta ini, ibu ini, dia bilang pendeta. Terus dia tanya, si Ferdinand gila di luar itu siapa itu? Terus teman saya ini Tajulu nih, siapa namanya, semester Tajulu. Wah, Ferdinand. Intinya apa? Supaya jangan kepanjangan. Intinya ada trik-trik macam strategi lah, macam orang hipnotis pendeta itu. Saya lihat banyak itu pendeta-pendeta. Saya kesal juga itu. Macam si Gilbert dulu juga punya karunia. Belakang nggak ada lagi, cuma Om Do aja. Jam 15 miliar itu. Demikian. Kira-kira Ya, intinya jadi, itu. Jadi memang itu ada mujizat-mujizat palsu tadi itu kan. Mujizat-mujizat palsu. Alkitab kan sudah bilang kan mujizat palsu kan. Nah, makanya banyak orang itu hati-hati. Ya, ada nabi palsu, mujizat palsu, guru-guru palsu. Itu ya, selalu itu ada ya, karena artinya, tujuannya adalah buat cari duit intinya. Jadi palsu itu dari dulu udah ada ya? Sudah ada dari dulu, udah biasa Bukan itu. zaman ya? Maaf ya. Walaupun mereka pakai nama Yesus. Ini banyak Jadi orang. bisa aja. Itu ya. Oke, karena sudah jam 11 kita harus tutup supaya jangan kelamaan.